Hukum kunut dalam sholat subuh adalah salah satu masalah yang sering diperdebatkan dalam fikih Islam. Manhaj salaf yaitu pemahaman agama yang didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman para sahabat dan generasi awal Islam memiliki pandangan yang spesifik mengenai hal ini. Di sini akan kita bawakan penjelasan yang mendalam tentang hukum kunut subuh menurut manhaj salaf. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum kunut subuh menurut manhaj salaf. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kunut subuh, maka ada sebaiknya kita mengetahui pengertian dari kunut subuh. Kunut subuh adalah doa yang dibaca setelah ruku pada rakaat kedua sholat subuh. Doa ini dilakukan dengan mengangkat kedua tangan dan memohon perlindungan serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil tentang kunut subuh ialah dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kunut pada waktu subuh, khususnya ketika umat Islam menghadapi bencana atau situasi yang sulit, yaitu kunut nazilah. Misalnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca kunut untuk mendoakan kaum muslim yang terbunuh secara zalim. Namun, apakah kunut tersebut bersifat khusus untuk keadaan tertentu, yaitu kunut nazilah, atau disyariatkan secara umum dalam salat subuh? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sini akan kita bawakan pendapat ulama mengenai hukum kunut subuh. Di antaranya ialah yang pertama, mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, kunut subuh disunahkan secara konsisten, baik dalam keadaan aman maupun keadaan bencana. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan bahwa kunut subuh adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan dengan kuat dalam mazhab Syafi'i, dan ini adalah praktek yang diteruskan oleh Imam Syafi'i sendiri. Yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga menyatakan sunnahnya kunut subuh meski praktiknya sedikit berbeda. Dalam mazhab Maliki, kunut subuh dilakukan sebelum ruku pada rakaat kedua. Yang ketiga, mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, kunut subuh tidak disunahkan dan doa kunut hanya dianjurkan pada sholat witir, bukan pada sholat subuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten melakukan kunut pada salat subuh, kecuali dalam keadaan darurat. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa kunut subuh tidak dianjurkan secara konsisten. Mereka mengikuti pandangan bahwa kunut hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu atau dalam kondisi darurat, yaitu kunut nazilah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukannya dalam kondisi tertentu. Yang jadi perhatian kita di sini bagaimana pandangan manhaj salaf tentang kunut subuh. Manhaj salaf cenderung mengacu kepada pemahaman dari para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, banyak ulama salaf berpendapat bahwa kunut subuh tidak dilakukan secara konsisten, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan tertentu, yaitu kunut nazilah. Pandangan ini didasarkan pada beberapa riwayat seperti yang pertama, riwayat Ibnu Umar. Abdullah bin Umar menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukan kunut ketika ada musibah yang menimpa umat Islam, dan ketika situasi tersebut berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan kunut tersebut. Yang kedua, pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad sebagai salah seorang ulama yang mengikuti manhaj salaf berpendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan secara umum dan hanya dilakukan saat menghadapi bencana.
Pendapat ini juga diikuti oleh mayoritas ulama dalam mazhab Hambali. Yang ketiga, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa Umar dan Ali pernah membaca kunut di waktu subuh, namun tidak konsisten. Ini menunjukkan bahwa kunut subuh bukanlah praktik yang diwajibkan, tetapi bisa dilakukan dalam kondisi tertentu. Para ulama yang mengikuti manhaj salaf menggunakan dalil-dalil berikut untuk menunjukkan bahwa kunut subuh tidak dilakukan secara konsisten. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik. Dalam beberapa hadis sahih, Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kunut ketika kaum muslimin ditimpa musibah, namun tidak melakukan kunut secara terus-menerus setelahnya. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah mengangkat kedua tangannya berdoa di waktu subuh dalam keadaan tertentu. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya secara konsisten. Pengikut manhaj salaf sering mengkritik praktik kunut subuh dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena tidak ada dalil yang sahih untuk kunut subuh secara rutin. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang mendasari kunut subuh bersifat tidak sahih atau tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar ibadah yang rutin. Dalam pandangan mereka bahwa Rasulullah hanya melakukannya dalam kondisi tertentu, bukan sebagai amalan yang rutin. Yang kedua, bid'ah dalam ibadah. Dalam manhaj salaf, setiap amalan ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi dalam agama. Oleh karenanya, kunut subuh yang dilakukan secara terus-menerus dianggap tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalil yang lebih kuat menunjukkan meninggalkan kunut. Pengikut manhaj salaf merujuk kepada hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan kunut setelah peristiwa Bir Ma'unah, sehingga mereka menafsirkan bahwa kunut subuh seharusnya tidak dilakukan secara terus-menerus. Beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah menganggap bahwa kunut subuh tidak disyariatkan sebagai amalan yang rutin. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hambal yang lebih memilih untuk tidak melakukan kunut subuh secara rutin kecuali dalam kondisi tertentu, semisal saat terjadi musibah besar atau permohonan doa khusus untuk umat Islam. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, menurut manhaj salaf, kunut subuh dilakukan hanya dalam kondisi tertentu seperti kunut najilah, yaitu ketika ada musibah atau bencana yang menimpa umat Islam. Manhaj salaf berpegang kepada praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak melakukan kunut subuh secara konsisten dalam kondisi normal. Pendapat ini didukung oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa sahabat Nabi yang mengikuti praktik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan kunut hanya saat kondisi darurat. Meskipun demikian, dalam fikih Islam adanya perbedaan pendapat ini dihargai dan diterima, sehingga bagi mereka yang mengikuti mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, melaksanakan kunut subuh adalah sunnah yang dianjurkan. Sementara mereka yang mengikuti manhaj salaf atau mazhab yang lainnya dapat memilih untuk tidak melakukannya, kecuali dalam kondisi tertentu. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.